Agak mendekat aja Pak supaya lebih kencang suaranya. Oke, kita berbincang-bincang santai saja Pak Edi ya. Oke, siap, Pak. Oke, Pak Edi, judulnya, judul, temanya optimalisasi peran Babin Kamtibmas guna cegah terjadinya gangguan Kamtibmas nih. Siap, betul, Pak. Jadi, kalau boleh saya panggil Pak Edi atau Pak Kurniawan atau Pak Wawan? Kalau panggilan sehari-hari sebenarnya Bang Panjul, Pak. Bang Panjul. Bang Panjul. Tapi kalau di Polres, Edi. Edi, Pak ya. Kalau gitu saya panggil Pak Edi aja. Siap. Oke, Pak Edi, kita perkenalan dulu deh, ya. Siap. Kalau boleh tahu aslinya dari mana nih, Pak Edi? Asli kelahiran Tabalong, Pak. Tabalong ya. Tepatnya di Mabuun, Pak, di Jalan Pertamina, RT 7, Kelurahan Mabuun. Jadi Bubuan Tanjung juga nih. Buat asli Benua. Asli Benua ya. Oke, Pak Edi sudah berapa lama berdinas di Polres Tabalong, Pak Edi? Kalau di Polres Tabalong sendiri baru 8 tahun, Pak. Karena sebelumnya hampir 10 tahun dinasnya di Polda Kalimantan Selatan. Oh iya, jadi kalau begitu karena sudah asli di orang Tanjung begitu ya, orang Mabuun, tentu saja sudah kada asing lagi malah. Siap. Lawan orang Tanjung ini. Sudah paham. Gitu. Sudah paham ya. Baik Pak Edi, tadi disebutkan Bapak adalah Babin Kamtibmas. Kalau boleh dijelaskan wilayahnya tuh meliputi mana saja Pak? Untuk Babin Kamtibmas sendiri, sebelumnya saya jelaskan dulu artinya. Babin Kamtibmas itu adalah Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Oke. Untuk tugasnya sendiri, seluruh desa dan kelurahan itu pasti ada satu Babin Kamtibmas. Untuk satu kelurahan? Untuk satu kelurahan. Jadi satu Babin Kamtibmas, satu kelurahan. Nah, namun bisa juga dilihat situasi daerahnya masing-masing. Bisa satu Babin Kamtibmas, 2 desa, bahkan sampai 3 desa, bisa. Tergantung karakteristik wilayahnya masing-masing. Oke, tergantung luasnya tuh Pak ya? Tergantung atau luasnya. justru kepadatannya begitu Pak? Tergantung kepadatannya. Karena kalau saya sendiri, karena di Mabuun ini bahkan kita katakan di Tabalong ini terpadat lah. Nah, makanya wilayah kerja Babin Kamtibmas Kelurahan Mabuun hanya mencakup satu kelurahan saja di Kelurahan Mabuun. Satu kelurahan Mabuun saja, ya Pak ya. Baik, kemudian ya setidaknya karena sudah tahu karakteristik masyarakat di Kelurahan Mabuun, katakanlah begitu Pak. Tapi setidaknya bisakah Bapak memberikan gambaran bagaimana sih Pak keadaan situasi dan keamanankah itu atau apalah itu terkait dengan kelurahan di Kelurahan Mabuun ini Pak, secara umum gambarannya Pak? Untuk secara umum sampai saat ini saya udah hampir 7 tahun sebagai Babin Kamtibmas Kelurahan Mabuun. Secara umum masih kondusif, namun ya untuk intensitas gangguan Kamtibmasnya masih termasuk lumayan tinggi di Kelurahan Mabuun. Baik dari segi pidana maupun gangguan-gangguan yang lain. Karena saya rasa kami 3 pilar di Kelurahan Mabuun ini paling sering mengadakan kegiatan pertemuan mediasi Pak. Nah, karena biasanya kalau di Kelurahan Mabuun ini paling banyak permasalahan sengketa lahan Pak. Sengketa lahan. Oke. Dan tentu saja punya trik-trik tersendiri nih Pak Edi ya untuk bisa ya mengatasi tingkat katakanlah kriminalitas atau dinamika lah katakanlah begitu di Mabuun ini. Apa yang bisa dibagi lah setidaknya begitu Pak, trik-trik atau kiat-kiatnya untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan yang penuh dengan dinamika tadi Pak di kabupaten di mana di Kelurahan Mabuun ya Pak. Karena seperti kita tahu Mabuun ini kan setidaknya juga apa namanya pusat keramaian lah, pusat kegiatan kemasyarakatan. Bagaimana Bapak melihatnya Pak? Untuk triknya sendiri kami dengan 3 pilar itu bersinergi Pak. Sinergi dengan 3 pilar. Kami juga selalu mengadakan rapat bulanan dan di situ kami sisipkan untuk himbauan-himbauan kepada seluruh ketua RT. Nah, selain itu juga kami rutin melaksanakan kunjungan-kunjungan ke warga Pak untuk melakukan pembinaan. Nah itu salah satunya untuk mencegah tadinya Pak, untuk menghindari terjadinya gangguan Kamtibmas. Gesekan-gesekan itu Pak ya. Siap.
Pak Edi, bagaimana konkretnya Pak Edi koordinasi 3 pilar ini Pak? Eh, Biasanya kami setiap ada permasalahan dari Pak Lurah itu pasti langsung membuat surat undangan ditujukan ke kami langsung, yaitu Babinsa, Babin Kamtipmas, ketua di situ juga ada ketua FKPM Pak kita ada ketua FKPM, kemudian ada misalnya di wilayah mana RT yang bersangkutan. Jadi kita sinergi untuk mengumpulkan pihak-pihak yang bersengketa itu di kelurahan Pak. Nah, karena kita di kelurahan itu punya namanya ruangan 3 pilar Kelurahan Mabun. Nah, jadi setiap ada permasalahan kita selesaikan di ruangan tersebut. Pak Edi tadi katakan bahwa hubungannya cukup bagus 3 pilar ini Pak ya, Siap. antara kelurahan, kemudian ada Babinsa, ada juga lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain Pak ya. Lantas bagaimana Pak Bapak Babin Kamtipmas ini hubungannya dengan ya katakanlah masyarakat begitu Pak? Itu kan salah satu metode juga agar misi dan visi yang ingin diemban oleh Babin Kamtipmas ini bisa sampai ke masyarakat Pak. Bagaimana Bapak menyampaikannya Pak? Kalau saya menyampaikannya bisa terjun secara langsung. Nah, kalau saya sendiri, karena kalau kita langsung jujur aja Pak, di Kelurahan Mabun ini kan penduduknya sangat padat Ya. dan paling padat lah kalau di Kecamatan Muruputang. Bahkan boleh dikatakan heterogen Pak ya orangnya Pak ya? Siap. Jadi kalau kita hanya bisa, kalau kita mendatangi setiap hari juga artinya perlu waktu lama Pak. Akhirnya kita sisipkan himbauan-himbauan tersebut melalui media sosial Pak. Oh gitu ya. Oke, media sosial. Nanti kita akan bahas itu Pak. Siap. Bahkan kan ada semacam apa kegiatan-kegiatan ke masyarakat. Misalnya saja Pak ya, ada orang kena musibah kematian kah, atau ada acara mantenan kah, ya kadang-kadang keterlibatan Babin Kamtipmas di situ kan bisa lebih dirasakan masuk ke dalam Pak, untuk menjaga harmonisasi antara Babin Kamtipmas sebagai aparat dengan masyarakat ini Pak. Bagaimana? Apakah juga Bapak lakukan hal-hal demikian? Siap, betul sekali Pak. Karena salah satu yang Bapak sebutkan tadi itu termasuk dalam tugas pokok kami sebagai Babin Kamtipmas yang sudah tertuang dalam Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2021, yang mana tugas kami itu selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di kelurahan atau desa binaan. Siap. Oke. Pak, jangan sampai ada anggapan dari masyarakat, sesambatan lah Siap. dari masyarakat, wah siapa Bang itu? Pina Musti, misalnya begitu Pak. Dan itu fenomena tersebut lumrah terjadi Pak di masyarakat Pak ya. Siap. Misalnya saja ketika ada seseorang lewat Pak polisi misalnya begitu, lewat dengan yang dianggap oleh masyarakat pada saat itu tidak berkenan begitu Pak ya, dan timbullah anggapan-anggapan negatif ya Pak ya terhadap masyarakat itu. Karena melalui sini pulang kuriaki aja misalnya begitu Pak ya. Kan hal-hal demikian bagaimana Bapak melihatnya itu Pak? Siap. Mungkin kita bisa menampilkan kegiatan-kegiatan kita yang positif Pak, supaya menghindarkan adanya statement yang sebetulnya dari masyarakat Pak. Yeah. Jadi kalau kita sering hadir ke masyarakat Pak, penilaian masyarakat itu terhadap kita nanti akan berbeda Pak. Oke. Nah, misalkan ada kegiatan gotong royong di masyarakat, kita upayakan untuk hadir Pak, sehingga nanti masyarakat kan beranggapan bahwa polisi ini tugasnya tidak hanya itu saja. Iya. Siap. Artinya mereka juga membaur Pak ya. Membaur, Dan ini akan lebih pas sekali kalau Babin Kamtipmasnya orang situ malah orang Mabun nih. Artinya sudah kenal dengan si A, si B, si D begitu ya. Kalau sekedar hanya bersay hello, oke saja kan Pak ya. Atau sekedar ngobrol setengah jam atau 15 menit ngopi bareng, oke saja kan Pak ya. Oke Pak. Oke. Karena itu salah satu trik juga Pak, Siap. untuk bisa mendekatkan diri kita dengan Babin Kamtipmas, aparat dalam hal ini Pak ya, dengan masyarakat. Pak, selama bertugas pastilah ada dinamikanya Pak, suka dukanya begitu Pak ya. Walaupun ini pertanyaan dini, tapi setidaknya oke lah bisa dijelaskan sesuai dengan karakter masyarakat di Mabun bagaimana Pak? Kalau suka dukanya tadi Iya. Pak ya, suka dukanya ya mungkin ketika kita sudah berkegiatan seharian Pak di Polsek, kadang baru pulang, baru masuk ke rumah nih, baru mandi. Kadang-kadang ada juga masih telepon dari warga minta bantuan. Pengaduan misalnya. Siap. Ya, itu suka nggak suka mau nggak mau kita harus hadir Pak.
Oke. Harus hadir. Kalau kita memang tidak bisa mengatasinya sendiri, kita tadi koordinasi dengan 3 pilar kelurahan Mabun tadi, Pak. Jadi ya itulah suka dukanya yang namanya Babin Kamtipmas. Ya wajib Pak, kalau ada masyarakat yang minta bantuan ya kita harus datangi Pak. Tadi dijelaskan, disinggung sedikit bahwa baru pulang dari Polres misalnya, baru bertugas sampai rumah, bahkan belum sempat ganti baju, belum sempat mandi, sudah ada aduan lah dari masyarakat Pak ya, apakah itu memerlukan bantuan atau hal-hal lain. Apakah pekerjaan Babin Kamtipmas ini 24 jam atau bagaimana Pak? Siap, bisa kita katakan ya mungkin 24 jam Pak. Bahkan waktu kita tidur juga kita HP standby Pak. Oke. Menunggu panggilan. Kadang-kadang karena saya kan tinggalnya di rumah kantor Babin Kamtipmas. Orang kalau kita telepon kan tengah malam kadang-kadang bisa nggak terangkat kita. Iya. Nah, jadi karena orang tahu kita tinggalnya di rumah kantor itu, ya Pak RT biasanya langsung datang ke rumah Pak. Oke, Pak Edi, bincang-bincang kita ini semakin lama semakin asik nih Pak Edi ini ya. Siap. Oh ya, nanti kita akan ajak netizen untuk juga bergabung Pak ya, boleh Pak ya? Boleh. Ngobrol-ngobrol, silakan buat Anda yang pengen bergabung, mumpung ada Pak Edi Kurniawan, Babin Kamtipmas, Kelurahan Mabun ya. Apa saja yang ingin ditanyakan boleh Pak ya? Siap, boleh. Terkait dengan kepolisian. Jangan kemana-mana teman-teman RPPL, di mana saja Anda berada, kita akan terus lanjutkan perbincangan kita setelah sajian berikut ini. Polisi sebagai sahabat masyarakat, melindungi, menjaga, dan mewujudkan suasana yang aman dan nyaman di tengah masyarakat. Ingin mengetahui kegiatan, peran, serta tugas polisi dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban, menyampaikan pesan, serta edukasi hukum dan sanksi dari sebuah pelanggaran. Simak Halo Polisi, talk show bersama Polres Tabalong, membahas kegiatan kepolisian di masyarakat dengan narasumber yang berbeda setiap minggunya. Hadir setiap Selasa jam 9 hingga 10 siang hanya di Suara Tabalong. Suara Tabalong. Program ini hasil kerjasama Suara Tabalong bersama Polres Tabalong. Dalam rangka percepatan kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB bagi pelaku usaha khususnya UMKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong menghadirkan inovasi Jempol Ibu atau jemput bola pelayanan perizinan berusaha. Melalui inovasi ini, para petugas menyasar ke kecamatan maupun desa yang ada di Kabupaten Tabalong untuk memfasilitasi masyarakat atau pelaku usaha, terutama UMKM, dalam penerbitan NIB. Setiap pelaku usaha wajib memiliki NIB karena NIB merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dan sebagai pintu masuk bagi pelaku usaha untuk mengurus berbagai perizinan lainnya. Ayo segera miliki NIB dengan memanfaatkan inovasi Jempol Ibu atau dengan mengunjungi Mall Pelayanan Publik Mabun karena persyaratannya sangat mudah, yaitu KTP, nomor WA aktif atau email aktif, serta mengisi form data pemohon penanaman modal dan tanpa dipungut biaya alias gratis. Iklan layanan masyarakat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong. Pemerintah Kabupaten Tabalong mulai menerapkan kartu tanda penduduk atau KTP digital untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan publik. Masyarakat yang memiliki KTP elektronik dianjurkan memperbarui data kependudukan. Cara mendapatkan KTP digital: unduh aplikasi identitas kependudukan digital milik Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI. Isi data diri, NIK, email, dan nomor HP. Cocokkan foto diri sesuai dengan KTP elektronik. Setelah semua data selesai, masuk tahap scan QR Code. Dapatkan QR Code di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tabalong atau di 12 kecamatan. Lakukan aktivasi akun yang dikirim melalui email.
Dengan KTP digital, tentu penggunaan menjadi lebih mudah dan simpel. Pembuatan lebih cepat, tidak perlu cetak belangko, tidak perlu disimpan di dalam dompet. KTP cukup disimpan di dalam ponsel pintar. Tidak perlu lagi ada fotokopi KTP untuk mengakses pelayanan publik. Lebih aman dari pemalsuan data penduduk dan tidak ada lagi masalah KTP hilang. Ayo beralih ke KTP digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Kamu sudah tahu, sekarang tidak perlu antri di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan pelayanan Admindu. Cukup di rumah saja dengan mengakses https://panduk.disdukcapil.tabalongkap.go.id di web atau web browser, bisa Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, dan lain-lain. Bagi yang belum memiliki user, maka klik pendaftaran user baru dengan mempersiapkan KTP elektronik, kartu keluarga, dan tanda tanya. Setelah penggunaan mendapatkan akun login, maka pengguna layanan dapat menuliskan permohonan pelayanan yang dikehendaki dengan mempersiapkan data dukung atau persyaratan yang diharuskan, atau dapat dilihat pada folder jenis layanan. Ingat ya, semua persyaratan yang diupload wajib menggunakan berkas asli dan semua layanan gratis atau tidak dipungut biaya. Dan yang perlu diingat, jangan menggunakan calo dalam pengurusan administrasi kependudukan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Polisi sebagai sahabat masyarakat, melindungi, menjaga, dan mewujudkan suasana yang aman dan nyaman di tengah masyarakat. Ingin mengetahui kegiatan, peran, serta tugas polisi dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban, menyampaikan pesan, serta edukasi hukum dan sanksi dari sebuah pelanggaran. Simak Halo Polisi, talk show bersama Polres Tabalong, membahas kegiatan kepolisian di masyarakat dengan narasumber yang berbeda setiap minggunya. Hadir setiap Selasa jam 9 hingga 10 siang hanya di Suara Tabalong. Suara Tabalong. Program ini hasil kerjasama Suara Tabalong bersama Polres Tabalong. Oke, masih di program Halo Polisi di kesempatan pagi hari ini. Silakan buat Anda yang pengen bergabung lewat line telepon atau lewat komentar Facebook ya. Kami siapkan porsinya. Barangkali Anda pengen bertanya dengan Bapak Edi atau Bribka Edi Kurniawan. Beliau ada Babin Kamtibmas Kelurahan Mabun, Mbak ya? Siap. Oke. Dan sedari tadi kita berbincang-bincang terkait dengan optimalisasi peran Babin Kamtibmas guna cegah terjadinya gangguan Kamtibmas, Mbak. Nah, kita akan dalami lagi itu, Pak, untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas. Seperti kami ketahui, Pak Edi ini juga aktif sebagai konten kreator, katakanlah begitu, Pak ya. Siap, dan apa namanya, ingin kami ketahui juga, sebagaimana kita ketahui, Pak, ada sajalah hal-hal yang bisa disampaikan lewat media sosial. Bagaimana Bapak menggunakan media sosial ini, Pak, untuk ya katakanlah menyampaikan hal-hal terkait dengan kegiatan kepolisian atau himbauan-himbauan terkait dengan kemasyarakatan, Pak? Baik, saya jelaskan. Kalau dari segi media sosial, biasanya saya beranjak dari kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi, Pak. Jadi, karena misalnya ada kejadian-kejadian yang trending, nah itu biasanya saya langsung bikin konten nih, konten himbauan pada masyarakat agar tidak terjadi kepada masyarakat selanjutnya. Misalnya kayak trending saat ini kan terjadi banyaknya penipuan melalui medsos, Pak, melalui Facebook, melalui ini. Nah, itu kan sangat merugikan, Pak, bagi masyarakat. Jadi kegiatan kejadian-kejadian gitu biasanya saya jadikan konten saya di TikTok biasanya. Untuk tujuannya untuk ya itu tadi, guna mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, terjadinya tindak pidana selanjutnya masyarakat menjadi korban penipuan melalui online. Itu salah satu konten-konten yang saya lakukan, Pak. Pak, tentu saja ada anggapan lah, artinya sudah ada tanggapan
Pak Polisi juga sebagai konten kreator begitu Pak ya. Dan lagi-lagi ada sisi baik dan sisi buruk, katakanlah begitu Pak ya. Karena di dunia ini pasti ada dua sisi seperti dua mata uang gitu Pak ya, yang kiri dan kanan begitu. Ada saja hal-hal yang bersikap apatis Pak ya terhadap apa yang Bapak lakukan, walaupun itu tujuannya kan bagus, artinya untuk memberikan mengedukasi masyarakat Pak ya. Selama ini tanggapan masyarakat bagaimana Bapak melihatnya Pak? Alhamdulillah, konten-konten saya yang sifatnya menghimbau tadi Pak, mengedukasi tadi, apresiasinya cukup bagus Pak dari follower-follower ataupun yang melihat lah. Bahkan sempat komentar-komentarnya artinya bagus semua Pak. Artinya masyarakat berterima kasih dengan adanya himbauan begitu, masyarakat juga lebih waspada Pak, berhati-hati supaya tidak menjadi korban tindak pidana selanjutnya gitu Pak. Oke Pak, yang saat ini lagi ini di Mabun khususnya Tabalong pada umumnya apa yang mungkin yang baru saja Bapak angkat ini Pak di media sosial terkait dengan tugas Bapak sebagai Babin Kamtibmas? Ya kalau sebenarnya konten saya itu random Pak, random, tapi kebanyakan terkait dengan tugas pokok saya sebagai Babin Kamtibmas sehari-hari. Misalnya ada kejadian banjir di komplek CPI sama di komplek Maluyung, itu kan selalu saya mengabadikannya di media sosial saya Pak. Nah, itu kan selain untuk kita pribadi juga untuk membuktikan bahwa setiap ada kejadian ini Babin Kamtibmas itu selalu hadir Pak. Nah, tujuannya itu Pak untuk merubah statement masyarakat itu terhadap polisi Pak secara umum. Oke, walaupun tidak kita pungkiri ada saja yang bersikap negatif lah begitu ya terhadap kepolisian begitu Pak ya Pak. Seperti kita ketahui Mabun ini kan pusat kegiatan nih Pak, pusat ekonomi, pusat hiburan, pusat segala macam gitu Pak. Tentu saja apa namanya macam-macam tindakan-tindakan yang negatif itu tumbuh sumber di sana Pak ya. Dan itu bagaimana Bapak melihat ini Pak? Apakah bisa Bapak melakukan himbauan-himbauan untuk melalui media sosial yang Bapak pakai saat ini atau bagaimana Pak? Karena hal-hal yang berbau negatif ini akan tumbuh subur ketika ada kerumunan orang banyak. Misalnya di sana kan ada pasar, ada apa namanya itu yang tempat-tempat untuk bazar itu Pak ya. Di Mabun itu. Bagaimana Bapak melihat itu Pak? Agar tugas Pak Polisi ini menjadi lebih ringan lah, katakanlah begitu Pak. Bisa saja Pak, biasanya kita lakukan himbauan juga Pak. Cuman kalau untuk kegiatan masyarakat yang seperti itu, biasanya kita langsung terjun ke lapangan. Langsung terjun ke lapangan, kita mendatangi langsung pihak-pihak terkait di situ, terkait keamanan selama kegiatan masyarakat tersebut Pak. Pak Edi tadi katakan akan terjun langsung ke lapangan begitu Pak ya. Pak, bagaimana seandainya kan tidak bisa setiap saat berada di suatu titik, kemudian dengan saat yang bersamaan titik yang lain, tidak mungkin begitu Pak ya. Artinya kan, tapi kebutuhan masyarakat akan perlindungan, pengayoman kepada Bapak Polisi ini kan tidak pandang di mana Pak Polisinya Pak. Bagaimana ketika masyarakat ingin memohon bantuan katakanlah begitu atau mengadulah dengan minimal dengan Babin Kamtibmasnya Pak, adakah sesuatu atau nomor-nomor handphone yang bisa dihubungi Pak untuk bisa melapor kepada Babin Kamtibmas ketika terjadi katakanlah ada sesuatu kejadian sementara Pak Polisinya nggak tahu di mana begitu misalnya Pak? Siap, kalau saya sendiri di medsos saya ada Pak, itu ada saya tampilkan kontak person Babin Kamtibmas Pak. Jadi di situ lengkap Pak, sampai ke medsosnya, sampai ke kontak kita sebagai Babin Kamtibmasnya ada Pak, saya posting di medsos saya Pak. Oke. Nah, kalau terkait kejadian yang kata Bapak tadi, misalnya ada kejadian di sini, ada lagi kejadian di lain Mabun, nah kita melihat selektif prioritasnya Pak. Oh ya? Nah, kalau memang kejadian itu masih bisa kita tangani secara kita 3 pilar saja yang turun, tapi kalau itu sudah menyangkut tindak pidana ya mau tidak mau kita minta bantuan personil yang piket di polsek biasanya Pak. Oke, artinya selalu on call nih Pak ya. Oh, siap Pak. Artinya ketika masyarakat hendak meminta bantuan atau mengadu selalu siap Pak ya. Siap.
Bahkan tadi walaupun belum sempat mandi, belum Sudah sering itu Pak. sudah sering itu nggak masalah Pak ya. Tidak masalah Pak. Di keluarga juga bisa memahami itu kok Pak? Alhamdulillah istri sudah paham lah. Oh gitu ya. Oke, dan ya tentu saja itu memerlukan pengorbanan Pak ya, apa namanya tugas Pak ya. Pada saat mau makan misalnya, Pak makan dulu sudah siap, sementara ada panggilan darurat misalnya Pak ya, dengan sangat terpaksa makan ditinggal, istri ditinggal dulu begitu Pak ya. Betul Pak. Oke. Masyarakat yang kita utamakan Pak. Masyarakat yang utama Pak ya. Oke, dan alhamdulillah istri sebagai bayangkari Pak ya, Siap Bayangkari Pak. harus juga bisa memahami bagaimana tugas-tugas sang suami sebagai Babin Kamtibmas. Adakah selama ini kata-kata komplain begitu Pak sang istri Pak? Ya mungkin secara pribadi mungkin Ada lah ya, tapi kan sering ketika kita sudah siap-siap mau pergi misalnya anak jalan, ternyata ternyata malah ada panggilan yang lain. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka ya itulah tugas polisi Pak. Tugas Oke, Babin tapi ada solusinya nanti ditunda misalnya Pak ya. Kamtibmas. Di waktu yang lain Pak. Siap. Ketika masalahnya sudah selesai kan kita bisa lanjutkan ini. Oke, baik. Pak, kita akan lanjutkan Pak ya bincang-bincang kita ini dengan nanti ada pertanyaan Pak, sudah siap pertanyaan, kita akan menjawab pertanyaan pada sesi berikut ini. Jangan kemana-mana teman-teman LPPL, kita akan terus berbincang-bincang dengan Babin Kamtibmas Kelurahan Mabun, Bribka Edi Kurniawan sesaat lagi. Polisi sebagai sahabat masyarakat, melindungi, menjaga, dan mewujudkan suasana yang aman dan nyaman di tengah masyarakat. Ingin mengetahui kegiatan, peran, serta tugas polisi dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban, menyampaikan pesan, serta edukasi hukum dan sanksi dari sebuah pelanggaran. Simak Halo Polisi, talk show bersama Polres Tabalong, membahas kegiatan kepolisian di masyarakat dengan narasumber yang berbeda setiap minggunya. Hadir setiap Selasa jam 9 hingga 10 siang hanya di Suara Tabalong. Suara Tabalong. Program ini hasil kerjasama Suara Tabalong bersama Polres Tabalong. Polisi sebagai sahabat masyarakat. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting cenderung lebih kerdil dibanding anak seusianya. Mari kita cegah stunting dengan melakukan 10 langkah berikut ini. Cukupi gizi ibu hamil dengan banyak makan buah dan sayur, lengkap dengan lauk pauknya. Mengkonsumsi tablet tambah darah selama kehamilan. Melakukan inisiasi menyusui dini. Atasi kekurangan iodium dengan menggunakan garam beriodium yang dapat mencegah bayi lahir cacat. Memberikan ASI eksklusif usia 0 hingga 6 bulan. Pemberian ASI hingga 23 bulan didampingi MPASI. Menjaga kebersihan lingkungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat, serta memberikan imunisasi dasar lengkap. Mari kita cegah stunting untuk generasi Tabalong yang cemerlang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas P3AP 2KB Kabupaten Tabalong. Polisi sebagai sahabat masyarakat, melindungi, menjaga, dan mewujudkan suasana yang aman dan nyaman di tengah masyarakat. Ingin mengetahui kegiatan, peran, serta tugas polisi dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban, menyampaikan pesan, serta edukasi hukum dan sanksi dari sebuah pelanggaran. Simak Halo Polisi, talk show bersama Polres Tabalong, membahas kegiatan kepolisian di masyarakat dengan narasumber yang berbeda setiap minggunya. Hadir setiap Selasa jam 9 hingga 10 siang hanya di Suara Tabalong. Suara Tabalong. Program ini hasil kerjasama Suara Tabalong bersama Polres Tabalong. Teman-teman LPPL, kebersamaan kita dengan Babin Kamtibmas Kelurahan Mabun, Bapak Bribka Edi Kurniawan akan kita lanjutkan. Kita akan menjawab Pak respon pertanyaan dari netizen, dan luar biasanya bincang-bincang kita ini ditonton Pak dan direspon oleh masyarakat. Siap Pak.
Jadi artinya ini merupakan ajang edukasi lah setidaknya Pak ya pada masyarakat terkait dengan tugas-tugas kepolisian Pak. Yang pertama dari Andre di Maburay Pak. Siap. Udah tahu Maburay Pak ya? Tahu Pak, tetangga. Siap. Pak, selamat pagi Pak Polisi katanya. Adakah Pak program penyuluhan rutin dari Babin Kaptimas yang kawa diumpati warga gasan meningkatkan kesadaran hukum lawan keamanan Pak? Untuk apa itu tadi Pak? Penyuluhan rutin lah katakanlah terkait dengan keamanan hukum. Siap. Kalau penyuluhan rutin sih belum kita laksanakan karena kita biasanya tergantung dari masyarakatnya. Kalau memang masyarakatnya meminta diadakan penyuluhan, ya kita selaku Babin Kamtibmas siap Pak memberikan penyuluhan. Nanti tergantung nanti topiknya apa, misalnya permasalahan kenakalan remaja, misalnya penyalahgunaan narkoba, itu tergantung dari masyarakatnya nanti maunya minta penyuluhan tentang apa gitu Pak. Oke. Apakah ada kemungkinan bekerjasama dengan pihak kejaksaan misalnya atau BNN misalnya terkait dengan narkoba atau bagaimana Pak? Adakah kemungkinan hal itu Pak? Mungkin bisa juga dilakukan begitu Pak, karena kami juga, saya selaku di Kelurahan Mabun juga pernah mengikuti kegiatan apa ya namanya BNN itu bersinar Pak. Bersih dari narkoba. Nah, Bersih itu dari kita, narkoba, ya. saya selaku Babin Kamtibmas juga sudah sertifikasi lah Pak sebagai penyuluh Oh gitu. tentang anti narkobanya Pak. Oke. Ya. Bahkan dulu ada istilahnya kadarkum gitu Pak ya. Kadar hukum gitu ya. Desa kadar hukum gitu. Ya, kalau di lain-lain mungkin ada Pokdarkum ya biasanya. Pokdarkum ya. Kelompok masyarakat sadar hukum biasanya. Oke, itu artinya kan salah satu bentuk upaya dari aparat Pak ya. Siap. Untuk memberikan edukasi, pembelajaran, ya pengetahuan terkait dengan hukum. Dan itu tidak tertutup kemungkinan juga bisa dilakukan oleh Babin Kaptimas bukan Pak? Siap. Oke. Pak, berikutnya Pak dari Sri di Hikun Pak. Siap. Itu Mbak Sri. Mbak Sri bertanya begini Pak, pernahkah dapat ancaman atau tekanan waktu menangani masalah di kampung Pak? Kayak apa respon pian Pak? Kalau terhadap kami sendiri ya aparat Babinsa, Babin Kamtibmas itu secara ini belum pernah sih saya Pak. Kada suah balah. Nah, namun yang pernah itu pejabat kita di kelurahan Pak. Oh gitu. Mendapatkan intimidasi lah Pak Nah, dari warga pada saat mediasi itu bahkan sering Pak terjadi itu Pak. Oke. Nah, itulah tugas kita sebagai Babin Kamtibmas dan Babinsa juga di situ adalah pengaman kegiatan berlangsungnya kegiatan mediasi gitu Pak. Jadi kita selaku pelindung aparat-aparat yang ada di kelurahan. Alhamdulillah karena adanya kita jadi bisa kita bina, akhirnya tidak berlanjut Pak. Oke. Itu kalau Pak polisinya memang tidak pernah menghadapi tekanan atau ancaman-ancaman. Mungkin ancaman bisa lewat keluarga Pak, lewat istri misalnya. Padahi lakikan tuh nah, ya misalnya begitu Pak ya, pada istrinya Pak ya misalnya. Apakah pernah terjadi hal-hal seperti itu Pak? Untuk selama ini belum pernah. Belum pernah, alhamdulillah ya. Jadi istri aman juga. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Oke, baik. Dan karena walau bagaimanapun orang selalu saja mencari celah Pak ya. Siap, betul Pak. Lawan lakinya polisi kedua ini nih, bininya aja misalnya begitu. Tapi alhamdulillah tidak terjadi Pak ya. Itulah pentingnya Pak. Kalau kita baik di masyarakat, kemungkinan sampai ke keluarga kita pun dijaga oleh masyarakat Pak. Oke. Siap, begitu Pak. Kalau begitu saya lanjutkan saja pertanyaannya Pak. Apakah peran istri juga penting Pak dalam menunjang tugas-tugas Babin Kaptimas ini Pak? Paling tidak lingkungan sekitar Pak. Siap, itu sangat mendukung juga Pak itu. Artinya istri juga kita upayakan jangan hanya kita sebagai anggota kepolisian saja yang aktif di masyarakat. Kita usahakan juga istri kita juga ikut membaur lah dengan masyarakat. Oke, baik. Satu lagi Pak, dari Dina di Paramaian, Pembataan Pak. Siap, artinya juga, tetangga tuh Pak. Tetangga Pak ya, artinya dekat-dekat sini juga nih Pak ya. Kalau ada warga yang takut lapor karena pelakunya masih satu kampung Pak, apa solusi yang bisa Bapak lakukan Pak? Bertengkar misalnya nih, pepadaan misalnya, yang sekong lapor ke polisi, bagaimana Pak? Takutan tak lapor polisi ini, jangan-jangan karena dipadahkan yang lapor aku nih misalnya, bagaimana Pak? Kalau terkait pelapor itu selama ini Pak kita pasti dilindungi Pak. Dalam artian tidak mungkinlah kita membocorkan siapa yang melapor. Nah, kalau masyarakat itu tidak aktif melaporkan ke polisi Pak, bagaimana juga polisinya tahu ada di situ tuh ada terjadi permasalahan. Nah, jadi kita harapkan juga masyarakat ini
selalu aktif Pak untuk apabila ada gangguan Kamtibmas, melaporkanlah kepada polisi Pak, supaya Oke. kita tahu Pak untuk menentukan tindak lanjutnya. Oke, Siap. Pak, saya lanjutkan pertanyaannya, Pak. Ketika di kampung tadi ada persoalan-persoalan kecil lah, katakanlah begitu, Pak ya. Orang kalau sudah berurusan dengan polisi ini, Pak, ngeri-ngeri sedap ini, Pak. Siap. Apalagi harus dibawa ke polsek begitu. Apakah ada upaya atau paling tidak pernahkah Bapak mengalami ada persoalan keluarga antar tetangga misalnya, kemudian bisa diselesaikan, ya Bapak daan aja lah, kada perlu dibawa ke kantor. Kalau soalnya dibawa ke kantor nih, Pak, orang-orang kampung pada tahu nih itu dibawa ke kantor polisi tadi nih. Bagaimana Pak menanganinya, Pak? Siap. Makanya kami di Kelurahan Mabun itu Pak, karena mungkin seperti yang Bapak katakan tadi, orang merasa takut nih ketika berurusan di kantor polisi. Nah, jadi kami di Kelurahan Mabun itu menyelesaikan permasalahan, kami upayakan dulu di tingkat kelurahan dulu. Nah, kalau itu masalahnya masih Bisa bisa ditangani. kita atasi secara problem solving kalau kita selesaikan di Kelurahan Mabun. Namun kalau seandainya pun di situ tidak ada titik temu, nah kita mau nggak mau terpaksa kita lanjutkan. Kalau memang ada unsur pidananya, silakan melapor ke polisi. Namun kalau itu nanti sifatnya perdata, nah kita ajukan juga langsung ke pengadilan, Pak. Oke, artinya Pak Edi ingin mengatakan bahwa setiap persoalan itu dibicarakan dulu lah. Secara baik-baik dulu, Pak. Kita Sebaik-baik, upayakan mediasi dulu, Pak. Oke, luar biasa. Pak Edi, terakhir, apa yang ingin Bapak sampaikan, Pak, sebagai tugas Babin Kaptimas, tidak saja untuk warga Kelurahan Mabuun, tapi bahkan untuk seluruh Tabalong, Pak, terkait dengan tugas Babin Kaptimas, masalah keamanan, situasi ketertiban, bagaimana Pak ingin menyampaikan kepada masyarakat, Pak? Jadi kalau dari saya sendiri, untuk masyarakat tuh jangan segan lah Pak berkomunikasi dengan Babin Kamtibmas. Jangan takut kah, Pak? Jangan takut Iya. lah. Karena tugas kita di masyarakat ini kan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, Pak. Jadi kalau masyarakatnya pun tidak bercerita ke kita, nah kita pun artinya kan tidak tahu, Pak. Oke. Artinya slogan Polri untuk masyarakat tuh Untuk masyarakat. harusnya memang dipergunakan sebaik-baiknya. Siap, betul, Pak. Tidak ada rasa takut dengan polisi dalam artian untuk melapor gitu, Pak ya. Bukan berarti tidak takut dengan polisi terus melakukan hal-hal anarkis, bukan begitu maksudnya, Pak ya. Oke, Bapak Babin Kaptibmas Kelurahan Mabun, Bribka Edi Kurniawan, terima kasih Siap. telah hadir di studio kita malam di kesempatan pagi hari ini. Siap. Dan mudah-mudahan perbincangan kita ada manfaatnya, Pak. Amin, amin. Dan nanti kapan-kapan saya ingin undang Pak Edi lagi untuk bincang-bincang terkait hal lain, Pak. Boleh, Pak ya? Boleh, Pak. Tugas-tugas Babin Kaptimas, ya. Siap. Oke, teman-teman LPPL, itulah bincang-bincang kita dengan Bribka Edi Kurniawan, Babin Kaptibmas Kelurahan Mabun. Terima kasih telah bergabung sampai sejauh ini. Kami akhiri kebersamaan ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi sebagai sahabat masyarakat, melindungi, menjaga, dan mewujudkan suasana yang aman dan nyaman di tengah masyarakat. Ingin mengetahui kegiatan, peran, serta tugas polisi dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban, menyampaikan pesan, serta edukasi hukum dan sanksi dari sebuah pelanggaran. Simak Halo Polisi, talk show bersama Polres Tabalong, membahas kegiatan kepolisian di masyarakat.